Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara di dikasih Tuhan. Hari ini tanggal 30 Maret tahun 2022. Saya percaya adalah hari yang diberkati oleh Tuhan, hari yang indah, hari yang penuh dengan rahmat disediakan Allah bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawa Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan bacakan dari Mazmur 86 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita. Sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah satu pernyataan atau perkataan di dalam permohonan pemazmur yang diberikan judul doa minta pertolongan. Waktu saya melihat tentang judul daripada perikop ini, saya belajar dan memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan pemazmur yang diserukan di dalam bagian ayat ini. Ternyata dalam ayat yang pertama dikatakan, sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Artinya kalau kita melihat dalam ayat ini, pemazmur sedang mengalami situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, yang disebutkan sebagai situasi sengsara dan miskin. Di dalam keadaan itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia berkata, sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, saya tahu dan saya menyadari, saya juga mengalami bahwa semua orang punya pergumulan, punya permasalahan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam kehidupan kita masing-masing ada yang berbeda, ada yang sama. Tapi yang jelas semua orang punya pergumulan. Bahkan pergumulan-pergumulan tersebut bisa memang mengakibatkan situasi yang begitu sulit, seperti yang digambarkan oleh pemazmur, yaitu sengsara dan miskin, karena semuanya serba terbatas. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam ayat ini ada satu hal yang sangat luar biasa yang membuat saya belajar dan juga saya membawa Bapak Ibu untuk mempelajarinya lebih dalam lagi, yaitu tentang apa yang dilakukan oleh pemazmur, yaitu dia berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dia berseru kepada Tuhan. Dalam seruannya dia berkata, sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Di dalam seruannya kepada Tuhan dia berkata, peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Di dalam seruannya kepada Tuhan dia berkata, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Di dalam seruannya kepada Tuhan dia berkata, buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab padamu kuangkat jiwaku. Memang ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena memang dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, iya, Tuhanlah yang senantiasa menjadi harapan yang terbaik bagi kita. Berdoa kepada Tuhan dan sedengkanlah telingamu ya Tuhan, kata pemazmur, peliharalah nyawaku. Iya, karena kalau keadaannya sulit, keadaannya sukar, yang paling utama itu sebenarnya bukan masalah kita mendapatkan apa yang kita harapkan, tapi yang tidak kalah penting adalah nyawa kita ini dalam pemeliharaan Tuhan. Dan itulah sebabnya dikatakan, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu, buatlah jiwa hambamu bersukacita. Ini merupakan suatu hal yang harus kita pelajari, harus kita pikirkan, dan juga harus terapkan dalam kehidupan kita. Ibu dan Bapak, apapun menjadi pergumulan persoalan yang kau alami hari ini, saya mau katakan bahwa yang harus kita lakukan dan yang terbaik kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan seperti yang dilakukan pemazmur. Mengapa pemazmur berseru kepada Tuhan? Karena di dalam pemahamannya
Dia berseru-seru kepada Tuhan sepanjang hari, dikatakan dalam ayat yang ketiga. Karena dia katakan dalam ayat kelima, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia. Perhatikan kata bagi semua orang yang berseru kepadanya. Artinya bagi orang yang berseru kepada Tuhan, bagi orang yang berharap kepada Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu menyediakan kebaikan-kebaikannya. Tuhan itu menyediakan pengampunannya. Tuhan itu juga menyediakan kasih-Nya yang berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini tentunya adalah ayat yang sangat indah. Dan karena sangat indah, saya mau katakan sekaligus menjadi ayat pengharapan bagi setiap kita. Karena seruan kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan, kita berseru dan berharap kepada Tuhan, Dia selalu menyatakan kebaikannya. Artinya Dia tidak akan mengecewakan kita. Bahkan jika ada dosa yang kita lakukan, kita berseru kepada Tuhan, Dia juga mengampuni. Jika ada hal-hal yang tidak baik kita lakukan, kita datang berseru kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, Dia juga melimpahkan kasih setia-Nya. Tapi secara prinsip, yang saya mau katakan adalah tentang doa minta pertolongan kepada Tuhan. Bagi orang berseru kepadanya tidak pernah dikecewakan. Mungkin ada orang berkata, saya ini terlalu banyak dosa, saya ini banyak kesalahan, saya ini tidak sempurna, Tuhan tidak akan mendengarkan doa saya. Saya beritahu, jika engkau datang kepada Dia, berseru dengan segenap hati, berseru dengan percaya kepada Tuhan, percayalah seruanmu akan diperhatikan dan dijawab oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang baru saja kita baca dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat ke-5 ini, kita bisa belajar dan kita bisa memahami bahwa di saat kita mengalami pergumulan, keadaan yang sulit, mungkin karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keluarga, saya mau sampaikan kepada kita, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu siap untuk menolong kita. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu siap untuk memelihara jiwa kita. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu siap untuk menyelamatkan kita. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu siap untuk mengasihi kita. Dan sekali lagi saya katakan, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu siap untuk membawa jiwa kita, untuk membuat jiwa kita bersuka cita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui ayat ini juga kita belajar, kita perlu memahami, berserulah kepada Tuhan. Hiduplah sebagai pribadi yang dikasihinya. Angkatlah jiwamu kepada Tuhan. Selalu percaya kepada Tuhan. Maka Anda, saya, kita akan mengalami pertolongan-pertolongan dan kebaikan-kebaikan. Dan kasih setia Tuhan yang berlimpah itu nyata dalam kehidupan kita. Dan ingat, Tuhan adalah pribadi yang mendengarkan seruan semua orang. Anda dan saya. Jadi Anda berseru kepada Tuhan, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan juga mendengarkan. Karena itu menjadi janjinya, bahwa sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau baca nanti Mazmur 86 ayat yang kelima ini, garis bawahi dengan tebal, yaitu bagi semua orang. Orang yang seperti apa? Yang berseru kepada Tuhan. Jadi jika saudara berseru kepada Tuhan, Dia akan menyatakan kebaikannya. Jika saudara berseru kepada Tuhan, Dia akan menyatakan pengampunannya. Jika saudara juga berseru kepada Tuhan, Dia akan menyatakan kasih-Nya yang berlimpah nyata di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022 ini, saya mengajak Bapak Ibu berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Berseru dan berdoa kepada Tuhan itu paling tidak ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah berdoa, berseru dalam ucapan syukur. Berdoa, berseru di dalam doa permohonan. Dan pagi hari ini kita akan melakukan itu bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan dan untuk bermohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan berseru kepadanya. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini untuk terus berseru kepada Tuhan. Pemazmur berseru sepanjang hari di hadapan-Mu, dan dia berdoa dan berharap kepada Tuhan untuk supaya Tuhan menyedengkan telinganya kepada permohonannya. Kami juga percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang mendengar akan seruan kami. Engkau baik,
Engkau mengampuni, Engkau berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Maka pada pagi hari ini kami berseru kepadamu dalam permohonan kami dan juga dalam ucapan syukur kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu ya Tuhan. Hari ini sudah di tanggal 30 bulan Maret. Ini adalah hari terakhir kedua di bulan Maret ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Atas pemeliharaan-Mu sepanjang tahun 2022 ini. Mulai Januari, Februari, Maret, kami bersyukur. Dan kami juga percaya ya Tuhan, bahwa dalam seluruh kehidupan kami yang akan kami lewati di hari-hari depan, sepanjang hari ini Tuhan juga memelihara kami, Tuhan juga melindungi kami, Tuhan juga mendengarkan doa-doa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan pada kesempatan hari ini juga Tuhan, kami berseru kepadamu bermohon ya Tuhan. Sedengkanlah telingamu kepada permohonan kami, peliharalah nyawa kami. Engkaulah Allah, kasihanilah kami, selamatkanlah kami ya Tuhan. Buatlah jiwa kami bersuka cita. Hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau juga ya Bapa yang mendengarkan seruan-seruan mereka, harapan-harapan mereka, permohonan-permohonan mereka. Engkau jawab ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa ya Tuhan, sedengkanlah telingamu. Dan hari ini hamba berdoa, memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan untuk kehidupan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan tolong mereka, yang sakit jamah dan sembuhkan, yang lemah kau kuatkan, pergumulan-pergumulan yang ada Tuhan campur tangan, berikan jalan keluar di dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang dikerjakan oleh saudara-saudaraku sesuai dengan kehendak-Mu, buat mereka berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami percaya Engkau tidak mengabaikan orang yang berseru kepadamu. Bahkan orang yang berseru kepada Tuhan, setiap orang berseru kepada Tuhan, Engkau akan limpahkan kebaikan-Mu, Engkau akan limpahkan kasih setia-Mu, Engkau akan limpahkan pengampunan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba berdoa, berseru bersama-sama dengan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan juga tolong mereka, Tuhan juga berkati mereka, Tuhan berikan mereka pertolongan-pertolongan yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Jika ada sekali lagi yang sakit, mungkin anggota keluarga mereka, Tuhan juga jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Jika pemazmur berseru kepada Tuhan di dalam saat-saat mengalami sengsara dan miskin, mengalami kesulitan, kami juga berseru kepadamu ya Tuhan. Segala kesulitan, pergumulan yang ada, Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami yang mengalami kesulitan-kesulitan yang terjadi hari-hari ini. Tuhan juga menolong bangsa kami Indonesia. Pulihkan Indonesia, berkati di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, ampuni bangsa kami di dalam segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Pulihkan bangsa ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, karena kami tahu hari ini Engkau mendengarkan seruan kami. Engkau juga yang memberikan pertolongan-Mu dan memberikan jawaban-jawaban atas doa-doa kami. Engkau yang memelihara jiwa kami, Engkau menyelamatkan hidup kami, dan Engkau juga ya Tuhan yang memberikan kesegaran, sukacita bagi jiwa kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, demikianlah doa dan renungan kita, dan kiranya Tuhan yang terus memberikan tuntunan pertolongan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya meminta Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengalami berkat-berkat Tuhan melalui renungan-renungan yang kita renungkan setiap hari, Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar, sehingga tulisan-tulisan tersebut memberkati kita, memberkati saudara-saudara kita yang melihat dan mendengarkan renungan ini. Dan Bapak Ibu juga diteguhkan dalam iman karena menuliskan kata-kata yang penuh dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Di kolom komentar silahkan dituliskan. Dan jika Bapak Ibu juga mengalami pergumulan-pergumulan doa yang ingin didukung oleh kami secara doa, silahkan kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan percayalah, dua orang sepakat di dunia ini meminta apa saja pun sesuai kehendak Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Mari kita satukan hati, terus berseru kepada Tuhan, karena seruan kita tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Amin.